Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azrin. Jurusan saya Pendidikan Biologi. NIM 181421325. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang kurikulum 2013. Tidak bisa dipungkiri bahwa kurikulum mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam lembaga pendidikan, yaitu sebagai salah satu penentu keberhasilan pendidikan. Perubahan kurikulum selalu mengarah pada perbaikan sistem pendidikan, dan perubahan tersebut dilakukan dengan didasari pada permasalahan kurikulum sebelumnya yang dianggap kurang maksimal baik secara materi maupun sistem pembelajarannya, sehingga perlu adanya revitalisasi kurikulum. Usaha perbaikan kurikulum tersebut mesti dilakukan untuk menciptakan perubahan yang lebih baik untuk sistem pendidikan di Indonesia. Semakin maju suatu bangsa, maka semakin maju pula ilmu pengetahuan. Selanjutnya kita mengarah ke pengertian kurikulum 2013. Kurikulum merupakan suatu rencana yang memberi pedoman atau pegangan dalam proses kegiatan belajar mengajar. Nah, pengertian tersebut juga sejalan dengan pendapat Nasution tahun 2006 yang menyatakan bahwa kurikulum dipandang sebagai suatu rencana yang disusun untuk melancarkan proses belajar mengajar, bahwa bimbingan dan tanggung jawab sekolah atau lembaga pendidikan beserta staf pengajarannya. Dan menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1/9, kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan belajar, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan. Biasanya dibedakan antara kurikulum sebagai rencana dan kurikulum yang fungsional. Rencana tertulis merupakan dokumen kurikulum, sedangkan kurikulum yang dioperasikan di dalam kelas merupakan kurikulum fungsional. Dan tujuan kurikulum 2013, kurikulum 2013 ini bertujuan untuk mempersiapkan manusia Indonesia agar memiliki kemampuan sebagai pribadi dan warga negara yang beriman, produktif, kreatif, inovatif, dan afektif, serta mampu berkontribusi pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan peradaban dunia. Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa kurikulum 2013 ini bertujuan dapat membentuk dan meningkatkan sumber daya manusia sebagai model pembangunan bangsa dan negara Indonesia, serta meningkatkan persaingan yang sehat antar persatuan pendidikan tentang kualitas pendidikan yang akan dicapai. Karakteristik kurikulum 2013 selanjutnya memiliki 7 karakteristik. Yang pertama itu mengembangkan keseimbangan antara pengembangan sikap, spiritual, dan sosial, rasa ingin tahu, kreatif, kerjasama, dan kemampuan intelektual dan psikomotorik. Dan karakteristik yang kedua yaitu sekolah merupakan bagian dari masyarakat yang memberikan pengalaman belajar terencana, di mana peserta didik menerapkan apa yang dipelajari di sekolah ke masyarakat dan memanfaatkan masyarakat sebagai sumber belajar. Karakteristik yang ketiga yaitu mengembangkan sikap.
pengetahuan dan keterampilan, serta menerapkan dalam berbagai situasi di sekolah dan di masyarakat. Selanjutnya karakteristik yang keempat yaitu memberikan waktu yang leluasa untuk mengembangkan berbagai sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Karakteristik yang kelima yaitu kompetensi dinyatakan dalam bentuk kompetensi inti kelas yang dirinci lebih lanjut dalam kompetensi dasar mata pelajaran. Karakteristik yang keenam yaitu kompetensi inti telah menjadi unsur pengorganisasi kompetensi dasar, di mana semua kompetensi dasar dan proses pembelajaran dikembangkan untuk mencapai kompetensi yang dinyatakan dalam kompetensi inti. Dan karakteristik yang ketujuh yaitu kompetensi dasar dikembangkan didasarkan pada prinsip akumulatif, saling memperkuat dan mempercaya antar mata pelajaran dan jenjang pendidikan. Selanjutnya kita mengarah ke kurikulum 2013 revisi. Perubahan atau direvisinya kurikulum 2013 tidak merubah namanya. Ada beberapa poin perubahan atau revisi kurikulum 2013 termasuk dalam aspek penilaian. Yang pertama itu nama kurikulum tidak berubah menjadi kurikulum nasional, tetapi menggunakan nama kurikulum 2013 edisi revisi yang berlaku secara nasional. Perubahan yang kedua yaitu penyederhanaan aspek penilaian siswa oleh guru. Pada kurikulum 2013 yang baru, penilaian aspek sosial dan keagamaan siswa hanya dilakukan oleh guru PPKN dan guru pendidikan agama atau budi pekerti. Dan perubahan yang ketiga yaitu tidak adanya pembatasan pada proses berpikir siswa kurikulum 2013 yang baru. Semua jenjang pendidikan baik SD, SMP, dan SMA dapat belajar tahap memahami mencipta, sehingga anak SD pun boleh mencipta walaupun kadar ciptaannya atau produknya sesuai dengan usianya. Hal ini untuk membiasakan anak berpikir ilmiah sejak SD. Perubahan kurikulum yang keempat yaitu penerapan teori jenjang 5M pada kurikulum 2013 yang baru ini. Guru dituntut untuk menerapkan teori yang ada di dalam pembelajarannya, sehingga guru tidak sekedar berteori saja, namun dapat mempraktekannya. Adapun teori jenjang tersebut adalah mengingat, memahami, menerapkan, menganalisis, dan yang terakhir itu mencipta. Perubahan kurikulum yang kelima yaitu struktur mata pembelajaran dan mata belajar di sekolah tidak berubah. Perubahan yang keenam yaitu menggunakan metode pembelajaran aktif. Metode pembelajaran aktif adalah metode yang membuat siswa menjadi pemeran utama dalam setiap pembelajaran. Guru hanya berperan sebagai fasilitator saja. Perubahan yang ketujuh yaitu meningkatkan hubungan kompetensi inti dan kompetensi dasar. Dan perubahan yang kedelapan yaitu penilaian sikap, kompetensi inti dan kompetensi inti 1 dan kompetensi inti 2 sudah ditiadakan di setiap mata pelajaran, hanya agama dan PPKN. Namun kompetensi inti 1 tetap dicantumkan dalam penilaian rencana pelaksanaan pembelajaran atau biasa yang disebut dengan RPP.
Perubahan yang ke-9 yaitu skala penilaian menjadi 1 sampai 100. Penilaian sikap diberikan dalam bentuk predikat dan deskripsi. Dan perubahan yang ke-10 atau yang terakhir, remedial diberikan untuk yang kurang. Namun sebelumnya siswa diberikan pembelajaran ulang. Nilai remedial inilah yang dicantumkan dalam hasil. Dengan demikian dapat kita simpulkan bahwa kurikulum 2013 revisi merupakan perbaikan dari kurikulum sebelumnya dengan sejalan perkembangan zaman yang menuntut perubahan kurikulum. Terjadi perubahan kurikulum 2013 yang mengubah namanya dan terdapat 10 perubahan yang menjadi poin dalam kurikulum 2013 revisi, termasuk perubahan dalam pelaksanaan penilaian. Struktur kurikulum 2013. Struktur kurikulum merupakan pengorganisasian kompetensi inti, kompetensi dasar, muatan pembelajaran, mata pelajaran, dan beban belajar pada setiap satuan pendidikan dan program pendidikan yang meliputi PAUD, pendidikan dasar, SD, SMP, dan pendidikan menengah, SMA, SMK, madrasah aliyah, dan yang keempat itu pendidikan non formal. PAUD berisi program pengembangan pribadi anak. Jenjang satuan pendidikan dasar berisi muatan umum dan muatan lokal, dan jenjang satuan pendidikan menengah terdiri atas muatan umum dan muatan lokal, muatan perminatan akademik, muatan perminatan kejurusan, dan muatan pilihan lintas minat atau pendalaman minat. Dan pendidikan non formal berisi program pengembangan kecakapan hidup. Itulah yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.